Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baiklah. Sambil menanti yang lain, kita tolong nyalakan ininya ya, kameranya. Oke. Baik adik-adik sekalian, sambil kita menunggu teman yang lain untuk join. Ibu ada share kembali kontrak perkuliahan kita yang sebelumnya kita sudah share di Google Site. Jadi baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Baik adik-adik sekalian, selamat pagi. Seperti pertemuan yang kemarin kita lakukan pada pertemuan yang ke-11, kita berbicara tentang toksisitas, ya, toksisitas pestisida. Jadi hari ini sesuai kontrak perkuliahan kita, mata kuliah ini jangan lupa mata kuliah ini ada 3 SKS, jadi teorinya 1, teorinya 2, jadi praktikumnya 1. Jadi biasanya diambil oleh semester 7 ya, semester ganjil. Biasa mata kuliah ini keluarnya di semester ganjil. Karena keterbatasan kita COVID-19 ini, maka kita perkuliahannya tidak tatap muka. Jadi kita memanfaatkan media yang ada, bisa melalui Zoom, bisa juga melalui Google Meet, bisa melalui share materi melalui web, melalui Classroom, dan sebagainya. Jadi adik-adik, semalam Ibu sudah share kode Classroom, kemudian Ibu juga share Google Site. Saya berharap adik-adik semua sudah bisa melihat Google Site yang Ibu sudah kirim linknya semalam. Pertemuan perkuliahan kita itu materinya ada di sana. Nah, hari ini kita lanjut dengan pertemuan ke-12 dengan topik materi sesuai dengan kontrak kuliah kita, yaitu ada tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida, kemudian tanda dan gejala keracunan, kemudian pertolongan keracunan pestisida. Baik adik-adik, kita kembali ke materi yang akan kita bahas pada hari ini. Saya berharap partisipasi kita semua, karena ini mohon suara mute-nya itu. Halo? Tolong videonya dihidupkan biar Ibu tahu kalian posisi di mana. Oke, baik adik-adik sekalian. Pada awal-awal pertemuan yang tadi Ibu share kontrak perkuliahannya itu, kita tidak perlu lagi memperkenalkan ulang-ulang biodata kita, tapi kita lanjut dengan materi kita hari ini, yaitu pertemuan ke-11. Saya berharap kalian bisa mendengarkan Ibu ya. Sebelum kita sampai kepada materi yang kita akan bahas, Ibu share dulu kompetisi khusus yang adik-adik harus ketahui. Yang pertama itu adalah tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida. Kemudian tanda dan gejala keracunan, dan yang berikutnya itu adalah pertolongan keracunan. Jadi ini kompetisi khusus yang harus adik-adik ketahui dalam mempelajari materi pertemuan ke-12 ini. Karena kita melalui Zoom meeting, maka kita lebih banyak nanti metode yang kita pakai itu adalah ceramah dan tanya jawab, barangkali ketika adik-adik mungkin tidak paham materi yang Ibu share. Baiklah, tolong suaranya itu di ini. Halo? Oke, karena kita sudah berbicara tentang kompetisi khusus,
Mohon adik-adik ini dia punya mode-nya itu tolong di ini ya, dimatikan supaya mendengar suara Ibu. Baik, tadi Ibu sudah kasih kompetensi khususnya, jadi mahasiswa setelah mendengar perkuliahan kita hari ini, mahasiswa harus bisa menjelaskan kembali apa saja tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan ketika kita keracunan pestisida. Kemudian gimana tanda dan gejala keracunannya, kemudian pertolongan keracunnya itu bagaimana. Jadi kalau misalnya kena racun pestisida. Jadi baiklah adik-adik, materi yang pertama kita bahas itu adalah tindakan preventif dan kuratif terhadap keracunan pestisida ya, sesuai dengan tadi materi yang kita mau sajikan. Di sini Ibu mengambil satu referensi Jojo Sumarto tahun 2008. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita lakukan tindakan atau pertolongan terhadap orang yang keracunan pestisida itu. Yang paling pertama itu adalah pengguna atau petani, ya selama ini kan yang menggunakan pestisida itu adalah petani. Nah, jadi dia harus memiliki sedikit pengetahuan tentang kesehatan secara umum maksudnya. Kemudian pengguna atau petani juga harus memiliki informasi yang akurat. Akurat yang bagaimana? Yang artinya pestisida yang dia pakai itu dia bisa baca melalui kemasan pestisida itu gimana resiko penggunaan pestisida itu, kemudian bagaimana teknik aplikasi secara benar ya. Kalau adik-adik misalnya ke tingkat petani atau melakukan wawancara dengan petani di lapang, kalian pasti mendengar kalau misalnya ini apa Pak. Nah, mereka tunjukkan pestisida tetapi mereka bilang itu obat hama ya. Kemudian obat untuk pemberantas hama. Jadi istilah ini, istilah obat yang tadi dibilang sama petani itu yang familiar di tingkat petani. Jadi maksudnya dia itu adalah kata obat itu mempunyai konotasi atau tidak berbahaya, padahal pestisida itu adalah racun atau berbahaya. Ya, saya berharap adik-adik yang ada di forum Zoom ini dengan nanti mengikuti perkuliahan ini setidaknya sudah bisa memberi informasi kepada orang tua yang nanti yang orang tuanya petani maksudnya ya, ataupun tidak. Walaupun orang tua kita bukan petani tetapi dia pengguna, maksudnya dia juga mungkin ada peliharaan misalnya tanaman bunga dan lain sebagainya, mungkin ini dia juga pakai insektisida untuk merawat tanamannya ya. Jadi harus diberi satu pengetahuan yang bagus tentang itu. Kemudian pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan. Jadi mungkin adik-adik pernah lihat kemasan pestisida, di situ sudah ada syarat-syarat untuk bagaimana kita melakukan atau menggunakan pestisida yang bersangkutan. Nah, pestisida yang ada di tingkat petani itu ada dalam bentuk cair, ada dalam bentuk tepung, ada dalam bentuk butiran, dan lain sebagainya. Jadi harus baca baik-baik itu aturan keselamatan, kemudian baca baik-baik aturan pakai, ya, supaya jangan keracunan pestisida. Karena keracunannya itu nanti ada yang bersifatnya kronis dan sulit untuk ya, kalau dekat dengan rumah sakit mungkin masih bisa untuk ditolong. Tetapi kalau keracunannya kronis, ya mau tidak mau kita tidak tahu apa yang terjadi setelah kena racun. Ya, kemudian hal-hal lain untuk menekan resiko atau dampak daripada pestisida yang bersangkutan itu sebetulnya di referensi yang saya baca ini juga itu sudah ada yang namanya itu ada peraturan pemerintah. Ya, ada peraturan pemerintah, kemudian ada pendidikan dan pelatihan, kemudian ada peringatan bahaya, kemudian ada penyimpanan pestisida harus di mana, kemudian ada tempat kerja itu untuk mencampur pestisida itu kita di mana, kemudian kondisi kesehatan pengguna itu atau petani tadi itu mencampur pestisida itu di mana. Dia bikin campur pestisida untuk aplikasi ke pertanamannya itu pakai apa. Kemudian pengguna
atau maksudnya alat pelindung diri yang dia pakai itu apa-apa saja, ya, supaya jangan terkena percikan atau cairan pestisida. Jadi adik-adik, pentinglah adik-adik hari ini mengikuti perkuliahan ini karena ada begitu banyak informasi yang selama ini mungkin kita abaikan, ya. Jadi saya kembali kepada tadi menyangkut peraturan pemerintah, ya, peraturan pemerintah. Banyak peraturan yang mengatur tentang pestisida itu, ya. Peraturan pemerintah itu sudah ada. Jadi cara penggunaannya, tindakan keselamatan yang harus diambil saat kena keracunan, kemudian hal-hal yang harus ditaati supaya pada saat mencampur pestisida itu tidak terlalu berdampak atau risikonya yang bisa kena tapi risikonya kecil, ya. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Terlalu cepat kok? Kasih, Bu. Oke, baik, nanti untuk sesi bertanya Ibu akan kasih kesempatan kita urus ini dulu, ya, maksudnya kita share materinya dulu supaya ada pemahaman yang sama. Kemudian selain peraturan pemerintah itu ada yang namanya pendidikan dan pelatihan, ya. Ada pendidikan dan pelatihan. Kepada siapa pendidikan itu dilakukan atau kepada siapa kita beri pelatihan itu? Tentunya kepada pengguna pestisida itu perlu dibekali informasi, ya, informasi. Jadi secara jujur kita lakukan atau memberi informasi kira-kira pestisida itu cara penggunanya seperti apa, apakah dia sudah legal atau bagaimana, kemudian kebijaksanaan pemerintah bagaimana, kemudian latihan-latihan apa yang cocok untuk itu, dan dulu ada yang namanya sekolah lapang, ya, sekolah lapang pengendalian hama terpadu. Di situ petani dilatih, diberi ilmu, diberi informasi, kemudian apa yang petani harus lakukan, mereka harus dibuat kelompok tani supaya bisa belajar bersama. Itulah gunanya dibentuklah kelompok tani. Kemudian di dalam kemasan pestisida itu juga itu ada yang namanya peringatan bahaya, ya. Adik-adik, kalau tadi kita dengar kalau misalnya petani, kalau kita misalnya pergi ke petani lakukan wawancara, itu dia bilang obat. Sama juga kalau misalnya kalau kesehatan kita terganggu, kita ke rumah sakit atau kita ke poliklinik dan lain sebagainya untuk ini. Jadi ada obat-obat yang kita beli itu ada peringatan bahayanya, indikasinya. Kalau misalnya terlalu lebih bagaimana, apakah orang yang penyakit ini bisa minum obat ini atau tidak. Sama juga dengan tanaman kita perlakuannya. Jadi ya istilahnya kalau orang bilang memelihara tanaman itu ya sama dengan kita memelihara diri kita sendiri. Jadi di sana ada yang namanya peringatan bahaya. Jadi setiap kemasan pestisida, setiap brosur yang ada di dalam kemasan pestisida itu sudah ada petunjuk penggunaannya, peringatan bahaya, syarat-syarat keselamatan. Dan itu harus dipenuhi oleh yang namanya pengguna atau petani yang bersangkutan, ya. Jadi mungkin juga di kemasan itu ada tanda-tanda atau gambar-gambar yang menunjukkan tanda bahaya dan lain sebagainya. Nanti di materi paling akhir Ibu akan share beberapa gambar yang menunjukkan bahaya akibat penggunaan pestisida yang bersangkutan. Kemudian selain itu ada yang namanya penyimpanan pestisida, ya, penyimpanan pestisida. Penyimpanan pestisida itu kita tidak bisa sembarang simpannya, ya. Pestisida itu disimpan pada tempat khusus dan aman bagi siapa saja, terutama anak-anak, ya. Artinya orang dewasa tidak ini, tapi baiknya terutama anak-anak ini, maksudnya anak kecil itu kan biasanya mereka tidak tahu itu kemasan apa, mereka tidak tahu itu apa, jadi mereka main-main, ya. Kalau itu misalnya pestisida yang mengandung racun kontak, pas orang tua tidak lihat anaknya, sangat berbahaya, ya. Kemudian tempat penyimpanan pestisida itu harus terkunci, ya, tidak mudah dijangkau oleh anak-anak bahkan hewan peliharaan kita. Ingat itu baik-baik, bahkan hewan peliharaan kita. Jadi pestisida harus disimpan di wadah aslinya, bila diganti harus diberi nama, ya, harus diberi nama. Ini ada tulis tanah, misalnya beri nama maksudnya. Kemudian wadahnya itu juga
harus ditulis sedikit bahwa misalnya awas racun pestisida itu berbahaya. Jadi ada macam peringatan di sana. Baik adik-adik, untuk tempat atau gudang penyimpanan pestisida itu, jadi kalau misalnya dia gudang besar, misalnya dalam satu usaha tani perkebunan itu, jadi wadah-wadah pestisida itu harus disimpan secara teratur, ya. Mungkin terus terang tadi yang saya bilang, petani kita mengabaikan hal-hal yang tadi Ibu berikan, maksudnya Ibu kasih contoh tadi itu, mengabaikan hal itu semua. Karena apa? Ada yang kebal memang karena mereka sudah terbiasa melakukan itu tiap hari. Ya, ketahanan tubuh mereka mungkin aman di posisi sekarang. Ya, sebentar Ibu akan ceritakan sedikit pengalaman Ibu menyangkut tentang bagaimana pestisida ini harus kita jaga baik-baik, terutama tempat penyimpanan atau wadah penyimpanannya, ya. Kemudian di sini ada tempat kerja. Tempat kerja maksudnya bukan tempat kerja kayak Ibu kerjanya di kantor, bukan itu maksudnya di sini. Tempat kerja yang dimaksudkan di sini adalah tempat untuk mencampur formulasi pestisida yang kita mau mau aplikasikan di pertanaman kita atau pertanaman petani kita. Ya, di sini harus bersih, kemudian terang, kemudian tempatnya harus ventilasi, pencampurannya juga tidak boleh dilakukan di luar ruangan. Jadi di sini ada semacam peringatan, sediakan pasir atau serbuk gergaji dan air di dekat tempat kerja. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Air dan serbuk gergaji tersebut berguna untuk menyerap dan membersihkan pestisida yang tumpah. Ya, tidak selamanya kalau misalnya kita melakukan pencampuran pestisida, mungkin Ibu belum pernah, tetapi petani kita, orang tua kita yang orang tuanya petani, mungkin adik-adik juga pernah melihat itu. Masa kecil kah atau pernah melihat di petani-petani yang ada di Kelurahan Tarus atau Desa Mata Air di sana pada saat praktikum waktu kita offline kemarin, itu sangat fatal. Tempat penyimpanannya kurang bagus, ya. Kemudian ada air untuk mencuci tangan bila terkena pestisida. Ingat, ada racun kotak, ada yang nama racun kronis. Ya, racun kontak itu bila cairan pestisida kena langsung di kulit, kalau kulitnya sensitif, bisa sangat berbahaya. Ya, mungkin pada saat dia kena belum terlalu, tetapi lambat laun ketika dia lakukan ulang-ulang perilaku yang sama, maka resikonya bisa berat. Ya, kemudian kondisi kesehatan pengguna. Kondisinya seperti apa? Dia harus sehat, harus kuat, perutnya cukup terisi. Jadi sebelum kita melakukan pencampuran pestisida atau sebelum petani melakukan pencampuran, baiknya pertama anak-anak yang di bawah umur itu jangan pernah dekat-dekat pada saat mencampur. Kemudian orang yang mencampur itu kesehatannya cukup. Maksudnya ini apa? Dia makan dulu. Kalau bisa dalam keadaan yang sehat walafiat. Ya, sekarang ini karena kita dibatasi dengan pandemi COVID-19, Ibu biasanya itu jalan-jalan ke pertanaman petani, tetapi kita sangat dibatasi. Tapi semoga virus corona ini cepat berlalu, ya, supaya kita juga bisa kunjung petani kita, bagaimana perilaku mereka dalam penggunaan atau dalam memilih pestisida, dalam pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. Adik-adik, saya berharap memang terus terang kalau kita praktikum, saya berharap kalian nanti akan kunjung petani apa saja, apakah tanaman pangan kah, tanaman hortikultura kah, dan lain sebagainya, melakukan sedikit sharing. Saya bilang sharing, jangan wawancara. Kalau wawancara ada banyak data yang tidak kita temukan nanti, tidak bisa kita jadi mereka biasanya juga takut kalau diwawancara. Tapi kalau kita sharing dengan cara kita, ya saya pikir bagus, pasti akan data itu kita dapatkan. Terus terang, ketika kita melakukan atau sharing dengan petani, jangan pernah menjadi guru. Baiklah kita mencoba empati seolah-olah kita sama dengan mereka. Ya, jadi hati-hati sekali, sangat hati-hati sekali kalau kita sharing dengan petani supaya data kita itu setidaknya ada data lah, ya, gitu. Kemudian penggunaan pakaian pelindung. Pada saat kita mencampur pestisida, pada saat petani mencampur pestisida, pastikan dia memiliki alat pelindung diri. Apa itu?
masker, kacamata, topi, baju lengan panjang, dan lain sebagainya. Kemudian sepatu, kalau biasanya itu sepatu bot. Jadi perlengkapan alat pelindung diri itu, tadi itu untuk menghindari yang tadi Ibu bilang tadi, percikan-percikan cairan pestisida. Itu tujuan alat penggunaan alat peralatan perlindungan saat melakukan pencampuran pestisida. Ya, pakaian sebanyak mungkin harus tutup tubuh, ya, seperti celana panjang, kemeja yang tebal, kemudian pakaian yang tidak berkatun karena adanya katun cenderung digunakan untuk menyimpan benda-benda rokok dan lain sebagainya ini. Kemudian penutup kepala atau topi, kemudian penutup hidung, ya masker atau sapu tangan. Dulu masker itu tidak seperti yang kita gunakan saat pandemi ini ya. Saya pikir seperti itu. Kemudian sapu tangan. Kemudian ada pakai kacamata. Jadi bukan kacamata untuk kita bergaya, tetapi kacamata ini untuk betul-betul kita melindungi mata. Nah, selain itu kita juga menggunakan sarung tangan. Ya, sarung tangan supaya apa? Bahaya tidak kena langsung di tubuh orang atau pengguna atau petani yang bersangkutan. Kemudian menggunakan sepatu bot. Ya, saat mencampur pada lahan yang basah, baiknya menggunakan sepatu bot. Sepatu bot, saya pikir mudah-mudahan adik-adik bisa tahu sepatu bot. Sepatu yang biasa juga kalau orang kerja sebagai kontraktor atau kerja di jalan-jalan raya juga itu, atau pembersih-pembersih bot dan lain sebagainya itu biasa mengenakan sepatu itu. Ya, adik-adik, sampai di yang tadi alat pelindung diri, bagaimana? Kita lanjut. Baik ya. Untuk mungkin nanti kita pertanyaannya nanti di ini ya, Ibu akan beri kesempatan ini, mungkin kita lanjut dulu kita materi kita dulu ya, supaya ada pemahaman, maksudnya ada ini. Karena durasi waktu kita sangat mepet, jadi ini. Jadi saya harap adik-adik bisa untuk ini. Siapa kalau misalnya ada pertanyaan silakan nanti, tapi Ibu akan kasih kesempatan nanti. Baik. Kemudian ada yang namanya itu langkah untuk menjamin keselamatan. Ya, di sini ada sebelum melakukan penyemprotan apa yang kita lakukan, kemudian selama melakukan aplikasi apa yang kita lakukan atau petani lakukan, kemudian sesudah aplikasi apa yang dilakukan. Ya, baiklah, mungkin Ibu jelaskan dulu apa yang dilakukan sebelum melakukan penyemprotan. Adik-adik, tadi kita dari awal perkuliahan kita sudah bilang yang namanya pestisida itu kalau kita tidak melakukan atau kita tidak memakai alat pelindung diri atau petani kita tidak melakukan atau waspada atau tidak mengikuti syarat-syarat yang harus dibuat pada saat menggunakan pestisida, maka hal itu bisa tidak menolong keselamatan kita. Jadi sebelum melakukan penyemprotan itu jangan melakukan pekerjaan penyemprotan bila merasa tidak sehat. Ingat tadi Ibu sudah kasih ingatkan, baiknya sehat. Kemudian tidak boleh anak-anak berada di sekitar itu. Jadi jangan mengizinkan anak-anak kecil terutama ya, supaya pada saat pekerjaan juga itu juga kita nyaman, artinya kita fokus dalam pekerjaan. Kemudian pestisida yang digunakan itu baiknya namanya tahu, ya, namanya harus tahu, ya. Sebagai informasi apa? Ketika kena racun pestisida, bila kita misalnya kena racun pestisida, ketika pertolongannya nanti harus bawa ke rumah sakit, ketika dokter tanya, tadi kenapa? Maka kita tadi begini-begini konon ceritanya dok, tadi melakukan penyemprotan begini, nama pestisidanya seperti ini. Setidaknya dia tahu pestisida jenis itu, kira-kira dia termasuk racun kontak atau racun pro. Karena beda gejala yang dialami ketika orang mengalami keracunan pestisida beda. Tergantung pestisida yang dipakai itu apa, ya. Karena pestisida itu ada yang bersifat cair, ada yang bersifat tepung dan lain sebagainya, dengan syarat-syarat
bagaimana cara kita menggunakannya. Kemudian pakaian peralatan tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian jangan pernah makan selama melakukan aplikasi. Nanti adik-adik akan temui itu pada saat nanti Ibu suruh praktikum di lapang, kalian akan temukan orang tua kita, petani kita makan sirip pinang, sambil makan sirip pinang, sambil omong-omong dengan temannya kalau dekat di situ. Jadi pakaian yang mereka gunakan juga tidak sesuai dengan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Ya, jadi pentinglah itu diperhatikan sebelum kita mengaplikasikan pestisida itu baru di posisi awal ya. Kemudian setelah catat dan lain kemudian periksa semua alat-alat. Alat aplikasi yang kita gunakan itu periksa apakah dia dalam keadaan baik atau tidak. Ingat kalau bocor hati-hati. Maka sebelum melakukan aplikasi penting sekali periksa alat-alat itu. Apakah dia punya semburan, misalnya noselnya bagus atau tidak, tangkinya bagus atau tidak, supaya jangan mengalami kebocoran. Kita semprot-semprot terus, bocor-bocor, bagaimana? Jadi semua harus diperhatikan. Kemudian siapkan air bersih dan sabun dekat tempat kerja. Jadi setelah aplikasi, cuci tangan. Jadi ya prokes lah, sama dengan kita sekarang prokes menghadapi virus corona. Sama. Siapkan sabun, tempat wadah air untuk cuci tangan, dan lain sebagainya, mungkin kain untuk kita kasih kering ini ya. Jadi kalau di tingkat petani itu mereka tidak bilang ambil tisu, tidak. Ada kain-kain bersih yang bisa untuk mereka lap, handuk kecilkan, dan lain sebagainya. Kemudian waktu mencampur atau menakar pestisida itu jangan langsung masukkan pestisida ke dalam tangki. Ingat, campur di wadah yang terpisah dulu, baru kita masuk ke dalam tangki. Harus pakai saring. Jadi memasukkan cairan pestisida ke dalam tangki itu harus pakai saring. Ya, oke adik-adik. Kemudian apa yang kita lakukan saat aplikasi? Kita harus perhatikan arah angin. Jangan pernah melakukan penyemprotan berlawanan dengan arah angin. Nanti pestisida yang kita semprot itu atau aplikasi itu tidak efektif. Jadi tujuan kita tadi untuk ke tanaman, tetapi karena berlawanan angin, maka tidak sampai ke tanaman kita. Kemudian jangan bawa makanan, minuman, dan lain sebagainya. Kemudian jangan menyeka keringat. Maksudnya ketika ada keringat di wajah, jangan pernah ngelap. Karena sarung tangan kita itu, atau baju kita itu sudah terkontaminasi pestisida. Karena pada saat semprot pasti dia punya ininya bisa kena kita. Itu makanya pakailah alat pelindung diri untuk itu. Kemudian apa yang kita sebelumnya, bila nosel tersumbat, maksudnya tempat semburan cairan itu tersumbat, maka ingat baik-baik, jangan pernah meniup menggunakan mulut. Hati-hati, itu namanya latihan bunuh diri. Ya. Jadi orang bilang kalau mau mati itu latihannya ya tiup nosel itu. Jadi tapi tidak disarankan ya. Saya pikir adik-adik mahasiswa lebih mengerti ini sehingga nanti ketika pulang ke kampungnya masing-masing, melihat apa yang Ibu omong tadi itu, oh Ibu Yetin waktu mengajar dulu begini-begini, ternyata benar misalnya. Kemudian apa yang dibuat sesudah aplikasi? Ingat tadi cuci tangan dengan sabun hingga bersih, kemudian langsung mandi. Ya, sampai rumah langsung mandi, ganti pakaian, dan lain sebagainya. Jika ke tempat kerja yang jauh dari rumah, jadi harus sediakan pakaian dalam kantong tersendiri. Jadi kalau jauh, mandi, habis itu sudah kita berpakaian dari bawah, memang pakaian bersih setelah ini. Jadi setelah aplikasi langsung ini. Cuci pakaian, kemudian terpisah dengan pakaian yang lainnya. Jangan samakan pakaian saat aplikasi dengan pakaian yang ini. Nah, adik-adik kemudian tadi jangan makan, minum, merokok, dan lain sebagainya. Sesudah mandi boleh. Sesudah mandi boleh ya. Gitu. Kemudian perhatikan juga keselamatan orang lain dan hewan peliharaan. Yang tadi Ibu bilang. Jangan menyemprot bila angin bertiup kencang. Ya, karena bisa dia diterbangkan oleh angin, bawa ke tempat lain. Bisa mengenai orang lain, bisa mengenai hewan, dan lain sebagainya. Tempat kita aplikasi tadi. Kemudian apa? Produk-produk yang kita pakai dalam aplikasi kita tadi itu jangan meninggalkan produk atau alat aplikasi tanpa ada yang menunggu. Jadi kalau bisa ada yang ditunggu, simpan, tunggu. Jadi kumpulkan bekas-bekas hasil kemasan itu kalau sudah selesai,
misalnya kemasannya sudah selesai, disimpan. Jadi jangan buang begitu saja atau bakar begitu saja. Tidak boleh. Itu namanya bagaimana pengolahan limbah pestisida itu ya. Kita harus ini, jangan sampai bakar atau buang di lahan tempat kita aplikasi tadi. Ya. Adik-adik, apa yang terjadi yang tadi Ibu bilang, kalau kita tidak kalau kita tidak mengikuti syarat-syarat yang tadi Ibu sudah share pertamanya, ada tanda dan gejala keracunan. Ya, kita sudah tahu pestisida itu bersifat racun ya, itu sudah tahu. Jadi, tapi tidak semua orang tahu apakah pestisida itu racun atau tidak. Ya, tidak semua orang tahu. Jadi adik-adik, ada beberapa tanda dan gejala keracunan tergantung dengan golongan pestisida apa yang dipakai. Contohnya ini golongan klorhidrokarbon, tandanya sakit kepala, pusing, mual, muntah-muntah, diare, badan lemah, gemetar, kejang-kejang, dan lain sebagainya. Lalu apa? Kalau ini semua misalnya gejala ini muncul ketika golongan pestisida yang dipakainya seperti ini, maka dia akan mempengaruhi saraf, ya, saraf, mempengaruhi saraf. Kemudian ada golongan organofosfat juga, tandanya juga hampir sama juga, tetap pusing, ada sakit perut dan lain sebagainya, sukar bernapas, otot bisa lumpuh maupun pingsan. Hati-hati adik-adik, semoga ini. Jadi ingat baik-baik mekanismenya, dia masuk ke dalam tubuh melalui kulit, kemudian mulut, saluran pencernaan dan pernapasan. Hati-hati kalau sudah kena dengan ini, kita bisa meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian ada golongan karbamat, tandanya juga hampir sama dengan organofosfat, mekanismenya juga sama. Jadi Ibu, supaya nanti kita ada banyak sharing untuk diskusi, jadi Ibu, karena materi saya sudah kasih. Kemudian golongan dipridil, ada tandanya juga hampir semuanya sama, sakit perut, mual, muntah, dan lain sebagainya. Tetapi tetap kita lihat bahwa golongannya seperti apa, sehingga nanti misalnya kalau keracunan pestisida, ketika bawa ke dokter, maka pestisida itu harus diberitahukan kepada dokter. Ya. Tetapi pada saat Ibu melakukan penelitian waktu S1 dulu, habis itu S2 juga dulu kita wawancara dengan petani, mereka biasa melakukan hal yang mungkin sangat tidak masuk akal, tetapi ketika mereka mengalami keracunan, mereka menyiapkan yang namanya larutan garam. Mereka minum, dan itu pertolongan pertama, dianggap pertolongan pertama sebelum mereka ke dokter. Saya pikir itu hal-hal yang mereka belajar secara otodidak, ya, mereka belajar secara otodidak, tanpa memiliki pengetahuan khusus tentang yang tadi itu dampak penggunaan pestisida yang tadi Ibu share dari awal. Kemudian ada golongan arsen, tandanya masih sama juga, hanya dia pusing dan banyak mengeluarkan ludah. Jadi kalau sudah seperti ini, pasti akan mengganggu mulut dan saluran pernapasan kita. Kemudian ada golongan antikoagulan, tandanya juga sama, hampir semuanya sama, tetapi kalau antikoagulan itu dia bisa merusak ginjal. Adik-adik, kalau orang tuanya petani, dan dia selalu menggunakan pestisida untuk mengendalikan OPT-nya. Mulailah hari ini untuk memberikan informasi yang bagus ini, kasih mereka sedikit informasi bahwa pestisida itu sebenarnya racun. Kalau salah menggunakannya dengan tadi syarat-syarat sebelum, selama, dan setelah aplikasi, apa yang kita harus lakukan. Setidaknya ilmu yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat sedikit. Lalu apa? Bagaimana pertolongan terhadap keracunan itu? Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang tadi yang Ibu bilang dari awal, ada yang namanya tindakan preventif, ada yang namanya tindakan kuratif. Tindakan preventif itu yang bagaimana? Jadi sebelum terjadi keracunan, sudah ada tindakan. Maksudnya belum kena pestisida, tapi sudah ada tindakan. Tindakan yang dimaksud itu tadi yang seperti Ibu bilang tadi itu. Periksa semua peralatan, jenis pestisida yang dipakai, wadah yang dipakai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tindakan kuratif itu setelah kejadian berlangsung, dari orang sudah kena racun, apa yang harus dilakukan? Tentu pertolongan pertama tadi itu kita harus buat, jadi kemudian jangan lupa, jangan jadi dokter sendiri, pergilah ke rumah sakit terdekat, atau bagaimana saja caranya,
untuk bisa menyelamatkan orang lain, terutama ketika kena keracunan. Jadi pertolongan darurat yang pertama perlu dilakukan sebelum bawa ke dokter. Ada pertolongan darurat yang tadi Ibu bilang, biasanya mereka melarutkan garam itu. Bukan gula garam, garam. Kalau gula garam itu biasanya kalau orang sakit perut biasanya Oralate itu dulu waktu masih kecil itu sebelum ke dokter. Kemudian di sini masih dengan Jojo Sumarto 2008 dia menyatakan bahwa apa? Ada dua prinsip utama untuk menolong seseorang keracunan pestisida. Yang pertama, putuskan hubungan dengan produk yang menyebabkan keracunan agar kontaminasi tidak langsung terus. Kedua, medis, tadi harus ke dokter. Jangan lupa, sama dengan kalau kita sakit, kalau bisa konsultasikan dokter supaya obat-obat itu ini ya, karena dokter juga bukan malaikat yang harus tahu tentang dari kita yang menderita itu yang konsultasi, bukan dokter meraih-meraih apa yang kita sakit. Begitu juga dengan keracunan pestisida itu. Oleh karena itu, penggunaan pestisida harus sungguh hati-hati supaya jangan keracunan. Mentaati semua persyaratan yang berlaku, tadi peraturan pemerintah, kemasan itu dibaca baik-baik sebelum dilakukan atau sebelum menggunakannya. Jadi ada beberapa tindakan di sini, ini ada pestisida tertelan. Saya langsung ke gambar paling akhir, itu ini, sabar ya. Nah ini ada gejala keracunan, ada keracunan akut, kemudian ada yang namanya keracunan kronis. Kemudian keracunan akut ini akibatnya apa? Kalau tidak tertolong dia mati. Tertolong ya pengobatan medis. Kalau dia tidak tertolong berarti dia mati. Kalau tolong masih ada pengobatan medis. Kemudian gejalanya tadi seperti yang Ibu bilang tadi, itu ada kalau keracunan akut itu selama pemaparan atau 12 jam kontak itu ada tanda-tandanya. Penglihatan kabur, sakit kepala, muntah-muntah, sakit perut, kemudian matanya pupil, keluar air ludah terus, air mata, gemetar, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang kronis tuh, dia kelemahan, dia sulit bernapas, terlihat tanda atau tanda-tanda kelumpuhan. Bayangkan adik-adik masih muda, kalau sudah lumpuh apa yang terjadi? Coba kalau lumpuh saja, kalau sulit bernapas bagaimana? Ya kalau misalnya di posisi yang sekarang, kalau kita ke rumah sakit pasti dibilang corona. Itu sudah pasti. Karena susah bernapas. Sulit untuk membedakan susah bernapas karena keracunan dan susah bernapas karena memang dia penyakit bawaan. Ya. Kemudian ada keracunan kronis ini banyak dijumpai di petani, terutama yang selalu menggunakan pestisida, kemudian penjual pestisida, dan lain sebagainya. Di sini Ibu ada sedikit beberapa gambar bagaimana orang kalau keracunan. Lihat ini, ada gambar ini muntah, mual-mual. Ini ada beberapa jenis pestisida. Kemudian ada tindakan pertama yang dibuat ketika kita melihat seseorang keracunan, ada minum racun dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong juga banyak juga informasi yang orang mengakhiri hidupnya dengan minum racun pestisida. Saya berharap di kelas ini jangan. Kalian masa depan bangsa ini jangan lakukan itu. Ya, usahakan penderita memuntahkan pestisida yang tertelan. Caranya pijat pipinya sehingga ibu jarinya dan telunjuk jarinya. Ini semua syarat ya. Syarat yang perlu dilakukan itu namanya pertolongan pertama. Setelah itu dia bawa segera ke dokter atau petugas kesehatan terdekat. Kemudian pengobatan penderita, berikan jalan napas, dari lendir mungkin menghambat jalan napas, dengan cara itu pengisapan lalu berikan oksigen. Jadi bukan isap pakai mulut ya, pakai oksigen. Ya. Kemudian mandikan atau keramas korban dengan sabun. Kemudian ini ada antropin sulfat secara intravena untuk melindungi dia punya konsentrasi. Kemudian ini ya, ini kira-kira beginilah tadi yang Ibu bilang perlindungan diri saat aplikasi. Ingat baik-baik, lihat ini baik-baik. Tapi ini bukan petugas corona, ini dia sedang melakukan aplikasi pestisida ya. Wah, Tefilus ini sedang melakukan aplikasi ini Tefilus ini ya. Dia sudah pakai topi petani. Kemudian ada pertolongan akibat keracunan. Ingat baik-baik, biasanya kalau misalnya kamu lihat papan-papan itu misalnya di daerah pertanian itu pasti ada semacam peringatan seperti ini. Ingat di sini keracunan pestisida P3K keracunan pestisida, ada peringatan. Jadi Ibu bilang peringatan bahaya maksudnya. Kemudian gejala tubuh ini bagaimana pusing-pusing,
Kemudian ini sampai terpapar seperti ini, kalau tidak tertolong cepat. Ini juga, ini mungkin dia di dalam ruangan tertutup, dia tidak pakai alat pelindung diri, ini mungkin semacam di perusahaan ini ada satu langsung jatuh terkapar ya. Kemudian ini, cara pesida masuk ke dalam tubuh, coba lihat Bapak ini. Dia melakukan aplikasi, tapi dia tidak melakukan atau tidak memakai alat pelindung diri. Beda dengan yang di tengah, dia memakai alat pelindung diri, ini juga tidak pakai alat pelindung diri. Jadi berbahaya sekali adik-adik. Kemudian lihat Bapak ini. Tidak pakai alat pelindung diri. Dia sudah pakai lengan panjang, tangan panjang, topi, tapi mungkin dia pakai masker ini, tetapi tetap saja nanti. Tetap saja ketika ini dia fisiknya sepertinya ini orang tua. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, keracunan. Ketika keracunan, kasih keluar semua ada pakaian dalam tubuh, kemudian cuci matanya dengan air, kemudian pijat-pijat pipinya, kemudian ini dia harus diberi oksigen. Ini peniupan ini sebenarnya berbahaya sekali kalau di masa corona begini ya. Ini telepon, kemudian telepon dokter, berikan kasih tahu kepada dokter nama obatnya supaya dokter bisa mengambil langkah untuk lakukan pertolongan. Adik-adik, ini rangkuman dari yang tadi itu tindakan preventif. Saya sudah share sebelumnya, jadi yang perlu dilakukan untuk mengurangi keracunan itu ya perhatikan peraturan pemerintah, pendidikan pelatihan, peringatan bahaya, tempat pesida disimpan di tempat yang aman, tempat kerjanya dan lain sebagainya itu harus diperbaiki, diperhatikan. Kemudian kesehatan penggunanya juga harus bagus, pakaiannya juga harus bagus. Kemudian tanda keracunan tadi itu berbeda setiap golongan pestisida. Oke adik-adik, di sini juga ibu ada share tugas, tapi sebelum Ibu akhiri perkuliahan kita, silakan adik-adik mungkin mau bertanya, silakan. Mungkin ada hal menarik atau ada hal yang kalian pernah lihat dan itu dianggap sebagai penyimpangan penggunaan pestisida. Silakan. Siapa ya? Ada? Atau materi tidak menarik? Oh, ada. Ya, Patrisius, silakan. Saya ingin bertanya, Ibu. Silakan. Apakah dampak yang disebutkan bagi lingkungan dan bagi makhluk hidup ketika para petani menyemprotkan pestisida secara berlebihan dan secara terus-menerus, Ibu? Oke, baik. Ada lagi? Ada yang mau menjawab? Sebelum Ibu jawab, silakan. Oke, sebelum saya masih sementara menyiapkan ini ya, menyiapkan materi. Ada yang mau menjawab sebelum Ibu jawab? Apa dampak bagi lingkungan, kemudian bagi pengguna tadi ya, siapa aminnya? Kalau misalnya pestisida itu digunakan secara terus-menerus dan berlebihan. Kira-kira begitu ya, Petrus? Petrus Amin, Patrisius Amin. Ya, Ibu. Oke. Ya, Ibu. Kalau adik-adik ada yang mau komentar sebelum Ibu komentar? Oke, baiklah ya. Untuk menghemat waktu, terima kasih Patrisius Amin sudah bertanya dengan baik ya. Apa dampak bagi lingkungan, kemudian dampak bagi pengguna ketika pestisida itu digunakan secara terus-menerus ya. Patrisius Amin, lingkungan itu ada tanah, ada air, ada udara ya. Itu lingkungan. Kemudian tadi ditanya apa dampak bagi lingkungan? Tentu berdampak besar sekali ya. Kalau untuk mau tahu berapa persen dampaknya, tetapi ketika misalnya kita melakukan atau petani kita menggunakan pestisida itu secara terus-menerus, dampak bagi lingkungan itu yang pertama tanah yang dulunya itu yang sebelum pakai pestisida itu menjadi keras. Coba kamu perhatikan kalau misalnya tanah sawah yang sering dikasih pupuk atau semprot pestisida dan lain sebagainya, itu keras sekali. Ketika misalnya
musim air atau musim kering, kita lihat tanah-tanah di pesawahan itu keras sekali, ya. Jadi apa namanya sudah dia punya ini, kecuali kalau misalnya petani melakukan pergiliran tanaman dengan menanam kacang, misalnya sebelumnya tanam padi sawah, maka untuk mengembalikan kembali lagi unsur N di dalam tanah, maka dia harus tanam kacang-kacangan. Tetapi tentu ketika petani menanam itu ada hal yang memang sampai dan hari ini mereka selalu bertanya, Ibu, kami bisa menanam apa saja, tapi di mana kami menjual? Persaingan pasar sekarang sudah ini. Jadi apakah ada tempat untuk menampung hasil pertanian kami? Bisa saja kami sekarang pendapatan kami dari padi sawah, Ibu, misalnya. Tapi kami disuruh untuk pergiliran tanaman dengan cara supaya meningkatkan unsur N kembali di dalam tanah. Tapi bagaimana dengan kehidupan kami? Ingat, ada petani yang profesinya kalau pagi hari dia petani, atau pagi hari dia ambil ikan di laut, nanti dia mungkin sore hari jadi petani, dan beberapa hari lagi jadi dia tidak fokus untuk ke ini. Ada memang yang fokus untuk kerja pertanian. Jadi itu bagi tanah. Kemudian bagi udara, maksudnya tanah, lingkungan udara menjadi polusi, ya. Polusi kalau adik-adik misalnya terlalu banyak yang menggunakan pestisida, apalagi misalnya pabrik dan lain sebagainya, ya seperti yang kamu tahu itu ada yang namanya efek rumah kaca, lapisan ozon semakin menipis. Itu juga berdampak, salah satunya itu dari pestisida tadi itu, keseringan menggunakan pestisida, pabrik-pabrik yang ada di pestisida itu dan lain sebagainya campur aduk, ya. Kemudian apa? Air. Ketika misalnya lahan pertanian itu ada di sekitar mata air atau di sekitar air-air yang untuk minum dan lain sebagainya, untuk mandi. Kalau misalnya petani kita mencuci peralatan pestisida sehabis melakukan aplikasi di saluran air tempat mandi, bisa dibayangkan. Apalagi air yang mengalir di sebelah ujung sananya ada yang mencuci peralatan pestisida habis aplikasi, kemudian saluran air yang sama digunakan orang untuk mencuci pakaian, saluran air yang sama digunakan orang untuk mandi. Ingat baik-baik tadi, walaupun misalnya tidak langsung tidak menggunakan atau tidak aplikasi pestisida, tapi kalau misalnya residu pestisida itu terbawa oleh air dan air itu dimanfaatkan sebagai air minum untuk mandi dan lain sebagainya, maka itulah yang jadi masalah. Maka itu penting, itu peringatan bahaya di tempat air dekat lahan-lahan pertanian itu. Kemudian bagi tanah, air, udara. Bagi apa? Bagi pengguna itu sendiri. Ya Petrus, bagi pengguna itu sendiri, kalau dia keseringan menggunakan atau tiap hari kerjanya hanya main aplikasi, lalu dia tidak memperhatikan syarat-syarat aplikasi yang tadi Ibu bilang, sebelum aplikasi, selama aplikasi, dan setelah aplikasi, itu sangat-sangat berbahaya. Ya, berbahaya bagi kesehatannya. Saya pikir Petrus itu yang bisa Ibu share, lebih dan kurangnya nanti ada materi, Ibu sudah jelaskan panjang lebar di materi ini. Silakan, mungkin masih ada yang lain atau bagaimana Petrus? Patrisius Anin? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ada. Oke, ada lagi? Ada, Ibu. Siapa? Halo, silakan. Siapa ya? Jelaskan kenapa Maria Serliki. Nama siapa? Maria Serliki ini, Bu. Oh ya, ini Ibu tidak lihat di sini, saya lihat video. Coba. Ya. Pertanyaannya, kenapa penggunaan pestisida tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dan menggunakan pestisida? Adek, coba kasih mati kau punya mood dulu supaya Ibu bisa mendengar kau punya pertanyaan. Halo? Bagaimana tadi? Ibu kurang dengar di sini. Kenapa pengguna pestisida sering tidak mematuhi syarat-syarat keselamatan dalam menggunakan pestisida? Padahal jelas-jelas pestisida tersebut sudah ada syarat-syarat atau petunjuk pengguna yang harus dipatuhi.
Oke, baik adik ya, saya menangkap sedikit pertanyaan kamu tadi. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Atau mungkin ada teman yang mau menjawab sebelum Ibu jawab, silakan. Ada? Oke, sambil berpikir, Ibu mencoba untuk jawab ya. Tadi Ibu sempat tangkap sedikit. Sudah tahu itu racun, tetapi mereka tidak menjaga keselamatan. Awal perkuliahan tadi, Ibu sudah bilang, petani kita itu tidak semuanya sekolah seperti adik-adik sekarang atau seperti Ibu. Pada tahun 2013, Ibu pernah melakukan penelitian untuk tesisnya Ibu, itu bagaimana perilaku petani dalam penggunaan pestisida kimiawi ya, bagaimana perilakunya. Berdasarkan beberapa responden, kurang lebih Ibu penelitian di 2 tempat, ya, ada 1 kelurahan, ada 1 desa, masing-masing 30 responden. Jadi hampir responden yang Ibu pakai itu, yang Ibu ambil itu adalah rata-rata pendidikannya itu ada SMP, ada yang drop out jadi tidak lanjut sekolah, ada memang juga yang tamat perkuliahan tetapi bukan kuliah di pertanian, tetapi karena masa kerja dia mencari kerja, barangkali dia senang dengan pertanian ya, padahal perkuliahannya itu bukan di bidang pertanian. Itulah hebatnya, tidak kuliah di pertanian tapi kerja di bidang pertanian. Jadi ada mereka ya, hasil wawancara Ibu nih ya, tidak ada satu pengetahuan khusus tentang itu. Bagaimana, walaupun mereka tahu itu obat. Jadi ingat tadi Ibu bilang, mereka tidak bilang racun kalau kita ke petani. Coba-coba kalau kamu ke petani. Pasti yang mereka bilang itu adalah obat tanaman. Ya, mungkin karena kata obat itu membuat mereka itu merasa bahwa ya tidak berdampak lah begitu ya. Itu tadi karena pengetahuan itu mereka kurang pengetahuan tentang dampak penggunaan pestisida. Walaupun ada dia punya ini ya, walaupun ada dia punya syarat-syarat di setiap kemasan. Ya. Petani itu saya mau kasih tahu kamu bahwa mereka itu mereka baca itu kemasan, baca itu aturan yang ada di situ. Tetapi seringkali mereka itu melakukan aplikasi pestisida itu mereka itu belajar dari pengalaman teman yang sukses sebelumnya. Jadi misalnya Ibu nih sukses sebelumnya, dia tanya, Ibu Etin, tadi waktu kamu di lahan saya itu ada hama ini, misalnya hama walang sangit. Kamu pakai apa ya? Jadi dia ambil pengalamannya Ibu Etin, lalu dia aplikasikan ke tanaman dia. Misalnya dosis yang saya pakai itu saya pakai tutup botol nih, tutup botol bagian luar, ukur pakai tutup botol, jadi tidak ada ukur khusus, jadi mereka pakai tutup botol. Waktu dia tanya ke Ibu Etin hanya 1 tutup botol, dia bilang kalau begitu saya tambahkan sendiri, tambah 2, tambah 3. Dia lupa bahwa yang dia buat itu adalah satu perilaku, ya, satu perilaku. Tidak ada dasar pengetahuannya, tapi dia hanya mencoba. Ibu Etin tadi bilang pakai 1 tutup, dia punya hama mati. Saya kalau dobel pasti lebih mati banyak. Padahal itu sudah kelebihan dosis yang dia gunakan. Dosis pestisida maksudnya ya. Sudah menyimpang dari segi perilaku. Sudah tidak ikut aturan yang ada pada kemasan label dan lain sebagainya. Tahu tadi racun. Tahu racun dari mana? Bukan dari belajar seperti kita hari ini. Ya ingat itu, bukan belajar seperti kita. Kira-kira begitu ya adik ya. Jadi mereka belajar dari pengalaman teman seprofesinya atau teman sesama petaninya yang sudah dianggap berhasil. Ada lagi? Oke, baik. Tadi malam Ibu sudah share join classroom. Kemudian Ibu juga share Google Site. Saya berharap itu materi-materi yang ada di Google Site itu semua materi pertemuan 1 sampai dengan terakhir. Ya, hari ini Ibu hanya istilahnya mengingatkan kembali, walaupun ini ya, jadi jangan patah semangat. Mestinya kita harus tatap muka, tapi karena kita dibatasi dengan ini ya, pandemi COVID, berharap ini COVID ini juga cepat berlalu. Ya, saya pikir COVID ini juga hampir
dianggap racun kronis kalau kita setarakan dengan pestisida ya. Saya berharap adik-adik bisa menjoin atau join di Classroom, kemudian kunjungi website yang Ibu kasih tadi malam, bacalah materi-materi yang ada di sana, cobalah kira-kira nanti di pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita diskusi kembali. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ada tugas yang nanti ada dikerjakan di sini di akhir materi ini yang Ibu sudah share tadi. Silakan kerjakan dan lalu nanti kirimnya itu di Classroom tetapi di tugas kelas ya. Kirimnya di tugas kelas supaya nanti kita bisa nilainya di situ. Oke. Sebelum Ibu akhiri, mungkin masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak lagi. Oke adik-adik, terima kasih waktunya kebersamaan kita hari ini, walaupun memang melalui Zoom ya. Saya pikir tidak perlu patah semangat karena banyak media-media yang bisa kita share, yang bisa kita diskusi, yang bisa kita berbagi, apakah melalui WA Group, kemudian apakah melalui Classroom, apakah nanti melalui Google Site. Saya terus terang learning, saya sudah daftar mata kuliahnya, tapi begitu saya cek kembali untuk upload materi, wrong terus. Saya tidak tahu persoalannya di mana, mudah-mudahan ke depannya kita bisa juga menggunakan e-learning. Jadi tolong diskusikan satu sama lain materi ini dan sampaikan kepada orang tua yang orang tuanya petani. Materi ini mungkin kalau mereka juga bisa baca tulis itu ya, baca ini, bisalah share materi ini kepada mereka biar mereka tahu kira-kira pestisida itu berdampak ya, apakah bagi lingkungan, bagi pengguna dan lain sebagainya, ini bagi petani itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi materi hari ini mungkin durasi waktu kita tidak terlalu ini, tapi saya berharap bisa untuk meyakinkan orang lain di sekitar Anda yang berprofesi sebagai petani. Ya. Terima kasih kerjasamanya. Selamat pagi, sampai jumpa, dan nanti untuk link absennya Ibu akan kirim nanti melalui Classroom. Silakan absen di sana. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Ya. Berapa orang ya? 63 orang ya, lumayan ya. Ada beberapa yang tadi izin, saya pikir izinnya memang fatal sekali, ada yang sakit. Tapi saya pikir 62 orang hari ini luar biasa. Semoga kedepannya tetap semangat ya. Saya berharap juga nanti untuk praktikum nanti kita akan praktikum, tetapi karena materi kita belum ini, jadi kita akan praktikum, kita lihat situasi. Semoga situasi ini cepat pulih seperti biasa, sehingga kita bisa turun lapang nanti mungkin secara berkelompok melakukan wawancara. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Oke. Nah, aku Sebenarnya